Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita hari ini untuk melaksanakan aktivitas dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan kita mengabdi kepadanya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat dari neraka. Yang neraka itu memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu memiliki orang-orang yang melaluinya secara khusus. Di antara pintu itu ada yang bernama Jahannam. Dan pintu inilah yang banyak dilewati oleh manusia. Di antaranya pada pertemuan sebelumnya bahwa pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang sombong, yang tidak lain mereka adalah pengikut iblis. Sudah Pak itu ya? Sampai mana Pak? Terakhir surat apa Pak? Surat Ghafir. Kemudian berikutnya yakni orang-orang yang memasuki pintu Jahannam, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana dalam surah Al-Isra 17 pada ayat yang ke-39, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb-Mu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan ilah yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah.
Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang Allah wahyukan kepadamu Muhammad. Kemudian wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah sekali-kali kau mengadakan Rabb tandingan selain Allah atau di samping Allah. Ini berarti dosa yang dilakukannya adalah apa? Syirik. Syirik. Maka siapa yang menjadikan ma'allahi ilahan akhar, beserta Allah ada ilah yang lain, ada oknum yang lain, fatulqa fi jahannam, maka kelak dia akan dilemparkan ke dalam, yakni jahannam. Di ayat yang lain, yakni pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, pada ayat yang ke-98, Allah Jalla wa'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Sesungguhnya kamu dan apa yang kau sembah selain Allah itu, dia adalah hasabu jahannam, yaitu apa? Umpan neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian pasti akan memasuki neraka tersebut, yakni masuk ke dalamnya. Di ayat yang lain ada di dalam surah Al-Jathiyah, yaitu surah yang ke-45, pada ayat yang ke-10 Allah Jalla wa'ala berfirman, min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa kata Allah? Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, tidak pula berguna apa yang mereka jadikan ilah, sesembahan. Tapi di sini konteksnya adalah aulia, sebagai penolong-penolong. Ya sama. Karena orang yang menjadikan ilah penolong selain Allah, maka dia termasuk syirik. Aulia, pelindung, penolong. Karena mestinya orang mukmin itu walinya adalah siapa? Adalah Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, ya.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kelihatannya 257 Al-Baqarah ini. Selain khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu tidak memiliki pelindung sebetulnya. Kalau di sini disebutkan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Karena hakikatnya syaitan itu tidak melindungi. Cuma dianggap melindungi. Bagi mereka dianggap melindungi. Tapi hakikatnya tidak mampu melindungi. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis nanti ketika di neraka dia berlepas diri dari apa yang telah dia lakukan, mengajak manusia kepada Jahannam. Makanya iblis nanti pidato itu di mana? Di neraka. Ketika mereka dituntut oleh para pengikutnya, iblis mengatakan, "Salamu dewe kon melu aku. Aku mek ngajak, kon apa gelem?" Kalau udah begitu gimana? Jadi nggak akan bisa menolong si iblis itu. Walaupun di sini disebutkan orang-orang kafir itu, yakni pelindungnya adalah syaitan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Muhammad, surah 47. Allah katakan pada ayat yang ke-11, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Apa kata Allah? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Iya, orang kafir tidak memiliki pelindung. Ya. Jadi menjadikan selain Allah itu sebagai maula, sebagai wali, sebagai apa lagi? Sebagai ya aulia di situ disebutkan ya, yakni sebagai penolong-penolong, pelindung-pelindung selain Allah. Ini ancamannya adalah neraka Jahannam. Berikut pada surah Al-Fath, surah yang ke-48 pada ayat yang ke-6. Allah katakan, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Apa katanya? Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan
yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Bahkan di sini bukan hanya orang-orang musyrik, tapi juga orang-orang munafik masuk di dalamnya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, supaya Allah mengazab orang munafik laki ataupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana sifat keduanya itu? Mereka su'dzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Mereka adalah adh-dhannina billah. Ini predikat ya. Perbuatannya adalah su'dzon. Orangnya disebut adh-dhannina billah, yakni peburuk sangka atau orang yang memiliki prasangka buruk kepada Allah dengan apa? Dzannas sau', yaitu prasangka yang buruk, dengan persangkaan yang buruk. Kadang susunannya dibalik apa? Su'dzon, su'udzon. Itu menjadi sebuah kalimat yang menjadi satu, menjadi term yang tidak dipisah. Walaupun ada dua, ada husnudzon, ada su'udzon. Nah, perbuatan mereka adalah apa? Dzannas sau', berprasangka buruk. Yani berprasangka buruk kepada Allah. Mengatakan bahwa Allah itu memiliki apa? Anak. Itu prasangka buruk enggak? Itu prasangka buruk kepada Allah. Terus dari mana anaknya? Bahwa anaknya dikirim ke bumi ini untuk apa? Menyelamatkan kehidupan umat manusia. Sekalipun mereka mengatakan anaknya yang tunggal ya. Dan ahlul kitab pernah terkecoh dengan pemahaman tersebut. Orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Berikut mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Dua-duanya Bani Israel, cuman yang satu mereka disebut Yahudi karena menyimpang dari ajaran Taurat. Yang satu disebut Nasrani karena mereka menyimpang dari ajaran Injil. Keduanya kitab dari Allah Jalla wa'ala, tapi mereka menyimpang dari keduanya. Baik. Berikut adalah yakni orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini termasuk akan masuk ke dalam neraka jahanam. Pertama, kenapa orang-orang kafir ini? Karena dia sombong. Dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ada ayat yang ke-41, Allah Jalla wa'ala berfirman, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Apa kata Allah? 411. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya.
Apa di antara dosa mereka? Mempersekutukan Allah. Mereka adalah sombong. Lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berarti ayat berapa? 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Yani kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong terhadapnya, sehingga sampai dengan ungkapan yang apa? Hatta hingga dia digambarkan seperti yalijal jamalu fis sammil khiyat. Mereka enggak akan masuk surga seperti Unta masuk jarum. Tidak mungkinnya unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Gimana? Bisa gambarkan unta masuk lubang jarum gimana? Kan terlalu apa? Terlalu gede ya unta. Seandainya bukan unta, mungkin barangkali ayam gitu. Bisa masuk nggak? Nggak akan bisa. Seandainya lebih kecil dari ayam, mungkin apa? Telur masuk lubang jarum, bisa nggak? Nggak bisa. Ini sekalian yang gede sekalian unta. Ini ibarat ini apa? Majas ya ini. Ini majas apa ini? Majas menghinakan mereka itu. Hiperbola ya kan? Hiperbol ini. Karena memang tidak mungkin onta bisa masuk lubang jarum. Seperti itulah gambaran orang kafir masuk surga. Jadi mustahil. Suatu hal yang mustahil. Orang kafir itu mustahil masuk surga. Mustahil. Karena unta masuk lubang jarum itu mustahil. Itu karena apa? Karena kedustaan dan kesombongan mereka terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Berikut yakni dalam surah An-Nahl 16, yakni pada ayat yang ke-9. Allah Jalla wa Ala, bukan ke-9, 29 ya, coba. Ayat 29. Allah berfirman, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, falabi'sa mathwal mutakabbirin." Apa kata Allah? Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Iya. Jahanam, empat siapa di sini? Al-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong. Apa sombong kemarin definisinya? Menolak kebenaran, menolak kebenaran, manusia, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kemudian orang-orang kafir masuk jahanam, kenapa? Karena mereka menolak kebenaran. Ya, menafkahkan hartanya
di jalan syaitan, atau menafkahkan hartanya untuk mencegah manusia itu dari jalan Allah. Otomatis itu merupakan jalannya siapa? Syaitan. Pada ayat surah Al-Anfal, yakni pada ayat yang ke-36. 33 ya. Surah 8 ya. Al-Anfal. Ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Iya. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan ke dalam neraka jahanamlah mereka akan dikumpulkan. Apa yang mereka lakukan? Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menafkahkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Duitnya banyak, Pak, tapi dipakai untuk menghancurkan Islam, menghalangi manusia dari jalan Allah. Jalan Allah yakni as-sirat al-mustaqim. Jalan Allah adalah Al-Quran wa sunnah. Itu jalan Allah, sirat al-mustaqim. Tapi mereka enggak suka. Dengan berbagai macam cara mereka menghalangi, baik dengan cara halus ataupun dengan kasar, dengan mobilisasi militer, dan itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Orang kafir akan memerangi orang-orang muslim, mukmin. Dari zaman dulu mereka akan mengumpulkan harta untuk memerangi kaum muslimin. Ini cara yang kasar, mobilisasi militer, atau dengan cara yang halus, dengan bujuk rayu. Mereka kerahkan harta untuk memurtadkan orang-orang muslim. Dibujuk rayu, dikasih apa, Pak? Beasiswa, dikasih sembako, mah lagu lama itu. Tapi tetap aja itu berlaku. Karena memang apa? Sasarannya tertentu, orang-orang fakir dan miskin. Tapi para orang-orang yang cukup kebutuhan hidupnya tercukupi dengan cara lain, dengan cara yang lain, atau dengan cara dikawini. Nanti udah punya anak, diajak mereka murtad, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tidak suka dengan Al-Quran, diciptakan tandingannya. Apa? Lawannya Al-Quran apa? Musik. Mereka keluarkan hartanya di jalan syaitan, mencegah manusia dari jalan Allah, agar supaya manusia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Karena memang dari dulu orang kafir itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau mendengarkan Al-Quran. Buatlah kesibukan, keramaian, hiruk piku. Keramaian, kesibukan, hiruk piku itu salah satunya adalah musik. Ini anak-anak muda kita lalai dari mempelajari Al-Quran, bahkan dari membaca Al-Quran, bahkan tidak bisa baca Quran, tapi nyanyi seneng.
lagu hafal. Baik, itu salah satu contoh. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah itu banyak. Mereka punya duit, beli media, beli kantor berita, beli TV, tapi isinya apa? Isinya adalah siar-siar kekafiran. Dalam rangka apa? Menjauhkan manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, orang-orang kafir ini suka mengolok-olok Allah. Dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, yakni pada ayat yang ke-100, Allah berfirman, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Iya, neraka jahanam ditampakkan pada hari itu dengan jelas, dengan terang. Yani kepada siapa? Lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Kenapa mereka lakukan itu? Pada ayat berikut, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda kebesaran Allah. Kapan itu? Di dunia. Matanya tertutup, maksudnya di sini mata apa? Hati. Mata hati. Kalau mata fisiknya terbuka nggak? Buka. Oh, terbuka lebar. Matanya belok-belok. Tapi mata hatinya tidak mau melihat atau tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Demikian pula mereka tidak sanggup mendengar. Bukan mereka tuli, tapi mata hatinya, ya. Mata atau telinga hatinya. Kalau ada mata hati, ada telinga hati. Tapi sering dengar gak? Telinga hatiku tidak mendengar. Hah? Yang sering kan mata hatiku. Nah, gitu kan? Bukan telinga hati. Artinya telinga yang bersifat abstrak, bukan yang fisik. Kalau telinganya gak budek, normal gitu, tapi hatinya yang tidak bisa mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Lantas apa yang mereka lakukan? Lanjut. Ini pada ayat yang ke-102 Allah berfirman, afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Iya. Apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Kenapa orang kafir masuk jahanam? Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Surah Al-Isra 17
Pada ayat 79 Allah berfirman, maaf, itu bukan, balik pada ayat 97 ya, bukan 79. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, yaitu diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Ayat sebelumnya itu ayat berapa? Coba dibaca ayat sebelumnya. Ayat 96 ini sebagai penyebab. Allah katakan, Qul kafa billahi. Langsung. Ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ayat berikutnya ya, 98 berarti. Oh, 98. Mereka masuk neraka jahanam disebabkan apa? Mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Ayat 98. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Apa kata Allah? Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Iya. Ada ayat 99 dijawab enggak itu? Coba baca langsung. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan wahyu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Ya, itu bantahan berarti ya. Bantahan bahwa pasti orang itu akan dibangkitkan. Sama seperti dalam surah apa itu? Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat berapa itu? Surah 50 berapa? 56 ya.
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Ayat piro ini? Wa kanu yaquluna, adalah mereka orang-orang yang mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman, apabila kami dimatikan kemudian menjadi apa? Menjadi tanah. 47. Kemudian hancur tulang belulangnya, kemudian apakah mungkin dibangkitkan? 47. Hah? 47. 47. Oh, 47. Yang 48-nya masuk. 48 jawabannya. Awa aba'unal awwalun kul innal awwalina wal akhirin. Ayo. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Ya. Baik. Tadi mengolok-olok sudah ya? 7 sampai 60. Tapi belum, poinnya belum masuk ya. Coba dibuka surah 18 Al-Kahfi ayat yang ke-105. Kata Allah, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Apa kata Allah? Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, pada ayat berikutnya mereka mengolok-olok, jelas di sini ya. Mengolok-olok siapa? Ayat-ayat Allah dan para rasul. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Iya. Ayat-ayat Allah diolok-olok. Apa itu? Cerita orang dulu. Padahal itu ayat Quran menjelaskan tentang hikmah, kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran agar manusia menjadikan suri tauladan. Kisah para nabi, para aulia, kisah orang-orang terdahulu dianggap cerita, dianggap dongeng ya. Atau ayat-ayat Allah hukumnya diperolok-olok. Oh, udah ketinggalan zaman itu. Itu zaman unta. Sekarang zamannya apa ya? Apollo. Itu ada orang ngomong gitu. Sekarang udah zaman komputer. Itu zaman unta. Atau mengolok Rasul, orangnya nggak ada sekarang. Tapi yang diolok-olok apanya? Sunnah-sunnah yang diolok-olok. Baik. Berikut, yakni orang munafik. Dalam surah
At-Taubah 9 ada ayat yang ke-63. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalika khizyul 'adzim dzalikal khizyul 'adzim." Apa kata Allah? Tidaklah mereka, yaitu orang-orang munafik itu, mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, kekal mereka di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Tidaklah mereka tahu, orang munafik, bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan menentang Rasul, ini munafik. Orang-orang kafir menentang, juga mengolok-olok. Orang munafik juga menentang dan mengolok-olok. Cuman bedanya apa? Kafir dengan munafik. Kalau kafir terang-terangan. Kalau munafik bagaimana? Singiten. Sembunyi. Dalam surah yang lain, surah yang ke-8 Al-Anfal pada ayat yang ke-36, sudah ini ya? Apa? At-Taubah surah 9 ayat 109. Dia membuat apa? Masjid tandingan. Dulu namanya Masjid Diror ya. Diror. Orang munafik itu dia bikin masjid. Tapi masjid itu untuk apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Namanya Masjid Diror. Dan pada zaman Nabi itu dia dihancurkan itu masjid sampai rata dengan tanah. Dan mereka pintar berusaha untuk mendatangkan Rasulullah atau mengundang Rasulullah di tempat itu sebagai bentuk legitimasi. Tapi Rasul tahu ini bikin masalah ini. Baik. Allah katakan pada ayat 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh zalimin." Apa kata Allah? Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Ya. Memang tidak disebutkan secara spesifik masjid itu diistilahkan Masjid Diror, tapi dalam tafsir diterangkan dalam ayat ini bahwa upaya orang-orang munafik itu membangun tandingan ya, dakwah tandingan, supaya apa? Mereka meninggalkan Rasulullah. Ada dakwah tandingan. Ketika sudah jelas Rasul menyerukan untuk beriman kepada Allah dengan utuh, memasuki Islam secara kafah. Tapi orang munafik kan tidak, pengennya setengah-setengah, karena mereka masih kumpul sama apa? Setan-setan mereka. Maka dibuatlah masjid tandingan. Kalau dia bersama orang mukmin, aku ki bolomu deh. Kalau bersama orang munafik apa?
Kalau bersama orang kafir, mereka mengatakan, saya ini teman kamu, saya ke sana itu apa? Bikin onar gitu. Bikin olok-olok. Wa idzal Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ya kan? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan apa? Aku ini golongan kamu gitu. Dan terus kenapa kalian kok ke sana? Innama kun apa? Nahnu mustahziun. Kami ke sana hanya sekedar bikin onar, mengolok-olok. Tujuannya menebarkan subhat, ya. Bikin onar, bikin kerusakan, gembosi semangat kaum mukminin. Nah, ini. Kemudian lagi orang munafik, mereka adalah orang yang lari dari peperangan. Apa kalau lari dari peperangan ini? Disersi. Hah? Disersi. Istilah apa ya? Bukan itu. Itu pekerjaan kalau ini. Ini perang ini. Ini maksudnya udah jihad gitu loh. Sudah di medan tempur, tapi mereka lari. Kabur. Ya. Ngembut. Oh. Koci. Ya, takut apa? Intinya takut mati. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa muta'arrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Surat apa? Al-Anfal, afwan, belum saya sebutkan ya. Oh iya, afwan. Surah 8 ayat yang ke-16. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu para pelaku maksiat. Orang-orang pendosa, ahli-ahli maksiat itu juga akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mau memenuhi seruan Allah. Dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 pada ayat yang ke-18, Allah berfirman, "Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-Nya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Rabb, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-Nya disediakan balasan baik. Tapi bagi mereka, yakni lam yastajibulah, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah. Di antara seruan Allah apa? Panggilan Allah banyak, sholat. Itu termasuk tidak memenuhi seruan Allah, dan itu dosa.
Ancamannya jahannam. Apalagi haji. Ini konteksnya dengan harta. Duit akeh tapi gak budal-budal. Dan udah diseru kan? Sehingga orang yang haji itu ketika datang, apa yang diucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Berarti Allah sudah manggil. Maka orang yang memenuhi panggilan Allah akan diberikan apa? Li rabbihimul husna. Jadi balasannya kebaikan. Tetapi kalau tidak memenuhi panggilannya, yakni ancamannya wa ma'wahum jahannam. Ada enggak duitnya miliaran tapi enggak berangkat haji? Ada. Hah? Ada enggak? Ada. Enggak ada alasan tunggu sekian tahun. Dia punya duit banyak. Tahun itu daftar, tahun itu berangkat, bisa enggak? Bisa. Apa namanya itu? Pakai visa furoda. Taruhlah berapa sekarang? Bener ya? Itu murah tak larang ya? Tergantung. Duitnya akeh murah, Ustaz. Lah kalau duitnya ratusan miliar berangkat banyak orang sak keluarga, bisa nggak itu? Oh, bisa. Ya. Makanya di sini dikaitkan, sekiranya mereka memiliki kekayaan yang ada di bumi, padahal mereka nggak punya kekayaan di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, mereka nanti menyesal di akhirat. Apa? Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Kapan? Nanti di akhirat. Ketika diancamkan mereka dengan neraka jahanam, mereka akan menebus diri mereka dengan kekayaan mereka. Padahal mereka datang dengan kekayaan atau tidak? Tidak. Baik. Berikutnya, yang tidak mau bayar zakat. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-35, Allah Jalla wa Ala berfirman, mulai dari 34 boleh dipotong di tengah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa katanya? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, itu ayat 34. Orang-orang yang menyimpan harta mereka tidak dinafkahkan di jalan Allah berupa zakat. Nah, pada ayat 35, yauma yuhma 'alayya fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Kemudian orang yang durhaka, dalam surah 17 Al-Isra, yakni pada ayat yang ke-18, Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Apa kata Allah? Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya, afwan. Ini ya, walaupun bisa masuk bentuk kedurhakaan, ini lebih cocok, yaitu mereka orang yang mengutamakan kehidupan apa ini? Dunia. Kehidupan dunia. Ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yaitu kehidupan duniawi sebagai orientasi hidup, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang dikehendaki. Artinya bahwa apa yang dia cita-citakan akan dipenuhi oleh Allah. Tapi ancamannya orang itu akan disiksa oleh Allah dengan jahanam. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha, sebagai tempatnya memasuki atau tempat kembalinya dalam keadaan apa? Madhmuman, tercela, madhura, dan terusir. Tercela dan terusir. Sebetulnya mereka terusir dari mana? Dari surga. Karena dia sudah punya tempat di surga. Karena masing-masing manusia sudah punya tempat. Satu di mana? Satu surga. Di surga, satunya di neraka. Kalau dia masuk neraka, maka sebetulnya dia terusir dari surga. Dan tempatnya di surga itu akan diwarisi oleh orang-orang mukmin. Dia terusir darinya. Dalam Sahih Ibnu Majah, coba dibuka pada nomor 3519. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat, satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Iya. Kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang di antara kalian illa lahu manzilani, melainkan dia sudah punya dua tempat, dua kapling. Manzilun fil jannah wa manzilun fin nari, satu tempat atau kapling di surga dan satu tempat lagi di mana? Di neraka. Jadi kita udah punya dua tempat ini, Pak. Fa idza mata wa dakhala an-nara, maka apabila dia mati kemudian dia masuk ke dalam neraka, waritha ahlul jannati manzilahu, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-10 yang berbunyi ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Pada ayat berikutnya 11, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga apa? Surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan
orang-orang yang memasuki pintu Jahannam, pintu khusus yang bernama Jahannam. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pembahasannya, yakni pada pintu berikutnya. Pintu berikutnya apa kemarin? Pintu berikutnya pintu lava, ya. Lava, ya. Ada 7 pintu, insyaallah masing-masing pintu kita akan bahas, ya. Semoga kita dimudahkan Allah nanti. Memang yang paling banyak ini pintu Jahannam, orang yang pengikut iblis, orang yang syirik, orang munafik, orang kafir, orang yang sombong dan pelaku-pelaku maksiat. Banyak. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu. Berarti masjid Diror itu sekarang sudah banyak. Wah, ini pertanyaannya ini. Kalau di zaman Nabi itu jelas, tegas, ya kan? Nabi punya masjid sebagai pusat untuk tarbiyah, pusat dakwah, dan itu dibimbing oleh Nabi. Itu. Seandainya ada masjid di zaman Nabi selain Masjid Nabawi, pasti dalam bimbingan Nabi. Ada masjid yang dibangun lebih awal dari Masjid Nabawi, namanya Masjid Kuba. Tapi itu dalam bimbingan Nabi. Bahkan Nabi yang membangun kan, pertama kali dibangun itu. Makanya Nabi SAW selalu mengunjungi. Beliau setiap hari Sabtu berkunjung ke mana? Masjid Kuba, dan melakukan sholat 2 rakaat. Syaratnya apabila dia sudah berwudu dari tempat tinggal dia, kemudian pergi ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka umratin, maka baginya seperti pahala umrah. Makanya kesana jangan lupa itu, dan itu termasuk ziarah wajib, seakan-akan begitu bagi travel. Masjid Kuba. Bahkan beliau rutin, baik kadang berjalan kaki, kadang naik unta. Lah yang kedua, Masjid Diror ini bukan atas petunjuk Nabi, bukan atas perintah Nabi. Dan orang-orang yang membangunnya ini orang-orang munafik. Kan Nabi tahu kan siapa munafik, siapa bukan. Ya. Coba tadi dibaca tafsirnya. Surat berapa tadi? Surat At-Taubah, ya. Surat Taubah yaitu pada ayat yang ke 34 35 ta. Iya. Bukan itu ayat ratusan, 109 kalau tidak salah. Iya, 109. Ana tandai dengan cek tafsir. Silakan baca. Bentar, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak sama antara orang yang membangun bangunannya atas dasar takwa dan ridho Allah dengan orang yang membangun masjid Diror karena kekafirannya. Masjid apa tadi? Diror. Diror, ya. Karena kekufurannya. Terus dan untuk memecah belah orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Iya, jadi tujuannya memecah belah orang-orang mukmin. Sekarang kategori memecah belah itu bagaimana? Kategori memecah belah itu ketika sudah tegas, jelas Al-Quran dan As-Sunnah, tapi diselisihi gitu. Diselisihi karena menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nah, di zaman sekarang ini dibalik, karena terlalu banyak masjid Diror yang menyelisih Al-Quran dan menyelisih As-Sunnah, sehingga ketika ada orang yang membangun masjid dalam rangka untuk memurnikan agama ini dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dibalik, dianggap masjid Diror. Oh, itu masjid pemecah belah itu. Hancur kan. Kan gitu, dibalik sekarang, Pak.
Makanya istilah wolak wali zaman kan. Ketika ada masjid yang berusaha untuk tetap dalam aturan Allah dan Rasul, masjid ini tidak boleh ada suara kecuali adzan dan iqamah. Sementara masjid umum apa? Sudah mulai tercampur dengan hal-hal yang tidak diperintahkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi. Ini kan sudah mulai bergeser, ya kan? Fungsi dari masjid ini sudah mulai bias gitu. Masjid dipakai nyanyi-nyanyi, ada nggak? Bahkan bawa alat musik ke masjid, ada nggak seperti itu? Ada, bawa alat musik ke masjid dengan alasan ibadah, tapi diiringi dengan apa? Musik. Ini kan udah bergeser makna masjid kan. Ketika ada orang membangun masjid yang di dalamnya ada semangat memurnikan agama, mengembalikan fungsi masjid kepada fungsi yang benar, beribadah kepada Allah, tidak mencampur yang hak dan yang batil, ya. Tidak ada suara kecuali adzan iqamah, ya. Tidak ada suara-suara yang lain. Tapi masjid seperti itu nggak disukai. Mosok ngumum wong mati gak oleh. Saya tanya, mengumumkan kematian di masjid boleh nggak? Ya. Nggak boleh. Tapi ada nggak masjid yang umum dijadikan sebagai sarana ngumumkan? Sampai ada itu masjid dipakai ngumumin orang apa? Hajatan. Silakan hadir bapak-bapak di rumahnya bapak fulan, ini pakai corong. Nggak boleh mengumumkan kematian di masjid. Yang ada ya mengajak orang untuk sholat jenazah. Boleh kalau mengajak orang sholat jenazah. Itu pun tidak pakai seremonial, pakai apa? Lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang ada suara apa? Adzan sama apa? Iqamah. Kalaupun ada, mungkin apa? Seruan untuk sholat jenazah. Bagi orang yang mungkin belum tahu kalau di situ ada jenazah yang harus disolati. Dan itu pun tidak harus. Kalau semua orang pada tahu nggak perlu diumumkan. Orang pada siap semua untuk melaksanakan sholat jenazah. Ini belum yang lain. Fungsi masjid sudah bergeser jauh. Gitu. Nah kalau dulu masjid Dirar itu kan sudah jelas masjid Nabi yang dibimbing oleh Nabi atas arahan Nabi. Ini muncul masjid lain. Nah sekarang kan susah. Kadang bingung antara Dirar dan tidak. Jangan hanya karena tidak sesuai dengan golongan, tidak sesuai kelompoknya, lantas ketika ada masjid baru didirikan, dianggap masjid pemecah belah. Lantas dikaitkan dengan istilah masjid di Dirar, yang ujung-ujungnya kalau dia mengikuti sejarah, masjid Dirar itu harus diapain? Dihancurin. Akhirnya dihancurin masjidnya. Nah ini. Baik, lanjut. Belum selesai tafsirnya. Belum. Karena sesungguhnya mereka yang kafir itu membangun bangunannya di tepi jurang yang runtuh, yakni perumpamaannya sama dengan orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang longsor. Ada Pak masjid itu Pak dibangun sejak awal, di depan mihrab itu ada kuburan dan kuburannya masih kosong. Untuk siapa? Untuk yang bangun masjid. Karena orangnya udah mati dan benar dikubur di situ. Tak percaya kon budal nanggone Jalan Johor Surabaya. Ada lagi di daerah Pesapen. Itu kadang ada yang seperti itu. Memang niat seperti itu. Pengen dikubur di depan masjid. Mestinya kaum muslimin itu jangan berharap punya kuburan khusus keluarga. Mestinya kita ini harus dikubur di tempat umum bersama kaum muslimin. Itu lebih baik. Kenapa? Banyak yang mendoakan. Setiap orang yang ziarah kubur, dia berdoa, Assalamu ala ahli diyar minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahu
semoga Allah merahmati, kan gitu kan? Salam sejahtera bagi wahai para penghuni rumah ini. Tiap kali ada orang ziarah berdoa. Tapi kalau kuburan khusus keluarga, yang datang siapa? Ya keluarga. Keluarganya toh. Terbatas atau tidak? Batas. Sangat terbatas. Kadang-kadang mana? Ya, jumlahnya terbatas yang datang, waktunya juga terbatas, nggak setiap hari. Tapi kalau kuburan Muslim, kuburan makam Islam, setiap hari kemungkinan besar ada orang yang datang. Entah itu mengubur jenazah, entah itu dengan orang yang ziarah kubur. Kalau keluarga, itu pun seandainya ada yang datang, belum tentu mendoakan, ya kan? Belum tentu. Hanya cita-cita itu dikubur bersama kaum muslimin. Apalagi tempat itu tempat yang baik. Berkumpul di situ orang-orang yang mati, para aulia, para wali. Contoh, makam Baqi Al-Gharqad. Antum dikubur di sana, seneng dah? Luar biasa. Sangat bahagia dikubur di sana. Berarti antum meninggalnya di mana? Madinah. Di Madinah. Kalau meninggal di Madinah, kemungkinan disolati di Masjid Nabawi. Padahal jaminan Allah apa? Siapa yang menyolati 40. jumlahnya 40 orang yang tidak berbuat syirik, maka doa yang diucapkan itu pasti diterima. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Akan dikabulkan. Syaratnya apa? 40. Tapi syaratnya tidak berbuat syirik. Kalau yang nyolati di Masjid Nabawi 40 tidak syirik, peluangnya besar enggak? Banyak. Sosok. Iya kan? Di sini 40 orang aja sulit. Ya kan? Seandainya banyak, belum tentu 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik tercukupi. Memang sing nyolati akeh, situ ngingu keris, situ duwe jimat, situ sapa dukun, ya kan? Entek akhirnya ahli tauhid mek karek 5. Enggak masuk hitungan. Itu hadis Muslim itu. 40 orang yang tidak berbuat syirik. Makanya antum buat komunitas ahli tauhid. Artinya saling mengingatkan temannya jangan sampai berbuat syirik. Kalau ada salah satu temannya meninggal, nah ayo nyolati rek. Piro iki? Wah, alhamdulillah. Koncoi dhewe wis 50. Semua belajar ilmu tauhid yang benar dan menghindari kesyirikan. Kenapa? Kalau nggak tahu ilmu, orang itu akan masuk ke situ, Pak, masuk ke syirik. Makanya orang harus tahu ilmu. Kadang syirik itu pelan-pelan, loro, gak waras-waras. Kadang-kadang dikasih apa? Ben-ben. Ya, pengobatan alternatif, ya, yang kadang-kadang gak rasional. Atau kita direferensikan datang kemana? Ke orang pinter yang tidak lain dukun dan sebagainya. Makanya orang itu harus punya ilmu, terutama apa? Ilmu dasar, akidah yang bersih, yang lurus, tauhid yang tidak terkotori dengan kesyirikan, takhayyul, khurafat. Sampai nasi sering moco horoskop, ya, bintang-bintang ramalan itu susah Pak untuk menghindar dari syirik. Masih percaya kepada apa? Hong Shui, Feng Shui, edan, ya kan? Susah. Wallahu a'lam. Jadi gitu Pak, Masjid Diror itu udah jelas di zaman Nabi. Kalau sekarang ya bisa dibalik ya. Banyak dirornya daripada enggaknya. Kenapa? Sudah fungsi ini bergeser masjid ini. Ya cuman nanti bedanya tingkat kualitas penyimpangannya yang berbeda-beda. Yang parah itu tadi itu dipakai untuk kebatilan. Dimasukkan di dalamnya alat-alat musik, itu sudah parah kalau sudah seperti itu. Ya, wallahu a'lam.
Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.